Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Danang Kuturan Kasa, yang diwakilkan oleh Bapak Faisal Nur Azhari MPD selaku Waka Kurikulum, yang ketua Bapak RW Seliran Jetis Sukoharjo, yang terhormat Ibu RT Seliran Jetis Sukoharjo, yang terhormat orang tua wali murid SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo, serta Bapak Ibu karyawan SMA Muhammadiyah Sukoharjo, dan yang saya cintai anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 yang saya cintai. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pemetaan pengelolaan aset sumber daya yang kita miliki. Tujuan pada siang hari ini adalah kita akan mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset kekuatan sumber daya yang kita miliki. Nah, dalam kegiatan ini nanti kita akan berdiskusi Bapak Ibu, anak-anak, kita akan berdiskusi kekuatan atau aset apa saja yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Nah, kenapa Bu? Kok harus kita memetakan aset SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo? Perlunya warga sekolah mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki itu adalah: yang pertama, memanfaatkan potensi yang ada. Setiap sekolah memiliki berbagai sumber daya, baik itu tenaga pengajar, fasilitas fisik, maupun dukungan masyarakat. Dengan mengenali dan memetakan kita nanti, sekolah bisa memanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, yang kedua adalah mendukung perencanaan yang efektif. Ketika sekolah memahami aset yang dimilikinya, bisa membuat rencana yang lebih realistis dan efektif, karena perencanaan tersebut didasarkan pada kekuatan yang ada, bukan pada asumsi atau ekspektasi yang mungkin tidak realistis. Membangun kolaborasi dan rasa memiliki. Nah, proses identifikasi sumber daya ini secara kolaboratif nanti seluruh warga sekolah termasuk guru, siswa, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Waka Kurikulum, Kesiswaan, kemudian Bapak RT, Bapak RW, serta orang tua wali dan murid, ini menciptakan rasa memiliki dan komitmen bersama, karena setiap pihak merasa bahwa mereka turut berkontribusi dalam mengembangkan sekolah nanti. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. Nah, dengan melihat sumber daya yang ada, sekolah juga lebih mudah melihat area yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Misalnya, jika sumber daya teknologi masih kurang, sekolah bisa berfokus pada peningkatan fasilitas tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa saja yang akan kita petakan? 7 aset utama sekolah. Jadi sekolah itu memiliki 7
aset yang kita punya itu sangat banyak Bapak Ibu, tetapi kita belum menyadarinya. Nah, mari sekarang kita petakan aset-aset tersebut. Yang pertama adalah modal manusia, sumber daya manusia yang ada di dalam SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo, kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, dan komite. Kemudian yang kedua adalah modal sosial, yaitu berupa norma aturan yang mengikat seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik yang berupa bangunan dan infrastruktur sekolah. Dan yang keempat adalah modal lingkungan atau alam, potensi alam yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang kelima adalah modal finansial, itu berupa dukungan finansial. Dan yang keenam adalah modal politik, kebijakan-kebijakan yang berpihak pada murid. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya, kebijakan-kebijakan yang berpihak pada murid juga. Nah, itulah 7 aset yang kita miliki, jenis-jenisnya. Nah, mari sekarang kita petakan apa saja Bapak Ibu yang kita punya. Seperti itu. Yang pertama adalah modal manusia. Jadi di dalam modal manusia ini Muhammadiyah terdiri dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi harus nih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Kemudian mempunyai guru-guru yang muda. Seperti itu. Tolong Bu Irina sebagai sekretaris notulen bisa kita tulis apa yang sudah kita petakan. Gitu nih Bapak Ibu. Tadi sudah kepala, kemudian guru, kemudian apa saja Bapak Ibu? Siswa. Di sekolah kita terdapat berapa siswa Pak? 478. Ternyata banyak murid SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Nah, dari pemetaan ini seluruh yang hadir di sini itu bisa mengetahui, oh ternyata di SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu muridnya 478. Ada kepala sekolah, guru, kemudian siswa, kemudian orang tua, murid. Ada tambahan jawaban yang lain Bapak Ibu? Oh iya, komite sekolah, guru di SMA Muhammadiyah itu ada guru penggerak nih. Ya, ada berapa? Ada 3 guru penggerak, ada 3 yang sedang pendidikan, ada 2. Kemudian guru sertifikasi ada 5. Ada 5. Kemudian tenaga kependidikan itu termasuk ya Bapak Ibu. Tenaga kependidikan ada berapa? Ada 3. Ada 3. Kemudian pengawas sekolah. Pengawas sekolah nih, Pak Amin, pengawas sekolah. Seperti itu. Jadi modal manusia yang kita miliki adalah Bapak Kepala Sekolah, kemudian
murid 478, tenaga kependidikan, orang tua murid, komite pengawas. Selanjutnya adalah modal sosial. Modal sosial apa saja Bapak Ibu yang kita miliki? Saya beri contoh satu, yaitu komunitas belajar kita, yaitu bernama apa Bunia? Ya, Kombel SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kemudian napa malih Bapak Ibu? Komunitas praktisi J. Kemudian MGMP, Bapak Ibu guru pasti tercantum atau mengikuti MGMP. Dan kalau di SMA Muhammadiyah itu ada OSIS ya, tapi namanya adalah IPM. Ya, itu juga termasuk IPM. Kemudian yang kita lakukan setiap 3 bulan sekali Bapak Ibu. Ya betul, keluarga Sakinah Paguyuban, pengajian keluarga Sakinah. Kemudian paguyuban orang tua siswa juga ada. Jadi modal sosial yang kita miliki itu juga banyak Bapak Ibu, termasuk MGMP, komunitas belajar yang sedang kita lakukan setiap Jumat. Dan kemudian paguyuban pengajian keluarga Sakinah. Kemudian model fisik yang kita punya tentunya adalah sarana dan prasarana baik gedung SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Terdapat apa saja Bapak Ibu? Ada ruang kelas, baik, perpustakaan, oh iya, laboratorium IPA dan komputer gitu. Mobil sekolah juga bisa ya, mobil sekolah. Kemudian sarana yang lainnya dapat meliputi laptop, proyektor, internet, dan peralatan olahraga. Seperti itu. Jadi modal fisik yang kita punya di SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu ya gedung ini, gedung SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo, yang terdiri dari ruang-ruang kelas, kemudian perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, begitu. Dan yang keempat adalah model lingkungan atau alam. Model ini apa saja yang letaknya dekat dengan sekolahan. Saya beri contoh adalah di lingkungan kita dekat dengan puskesmas. Ya, betul Bapak Ibu. Ya, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Masjid. Ya, masjid. Kemudian nomor bukit. Oh J, polsek. Leres, betul bukit, polsek. Kemudian apotek, biasa kan ya, apotek. Kemudian ya, fasilitas kesehatan puskesmas. Kemudian ya, home industry juga termasuk Bapak Ibu. Iya, termasuk ya.
Kinanti. Ya, betul. Itu juga termasuk modal lingkungan alam kita. Seperti itu. Atau kantor pelayanan di SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Baik, Bapak Ibu, dari nomor 1 dan nomor 4, yang nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Titi Hidayati, MPD. Saya persilahkan. Aku mau video.